Organisasi Kesehatan Dunia bilang kalau virus corona mungkin saja nggak bisa hilang dari bumi. Jadi kita harus mulai menyesuaikan diri berdampingan dengan virus ini. Nah, Unyil sudah siapin nih berbagai peralatan untuk menjaga agar kita tetap bersih dan steril. Yuk kita kemon! Teman-teman tahu kan kalau virus corona menular melalui droplet atau titik air dari seseorang yang terinfeksi ketika berbicara, bersin, dan batuk. Selain memakai masker, untuk perlindungan ekstra, ada disinfektan spray nih. Tinggal semprot, wuss! Mikroorganisme seperti virus dan bakteri dijamin musnah dalam hitungan detik. Wah, kok bisa ya? Nah, ikutin Unyil aja deh ke pabriknya yang ada di Tangerang, Banten. Yuk, kita kemon! Ini dia bahan-bahan yang bakal dibuat jadi campuran disinfektan spray. Pertama, ada bahan utama sebagai zat aktif, yaitu alkohol organik berstandar food grade dengan tingkat kemurnian sebesar 96%. Disebut organik karena alkohol ini dibuat dari tebu loh, keren. Lalu tambahkan pelarut berupa aquades atau air hasil kenulingan yang sudah dimurnikan. Cairan BKC atau benzalkonium chloride sebagai antiseptik. Tambahan antiseptik ini selain berguna membunuh bakteri saat pemakaian, juga berguna agar produk lebih tahan lama karena aman dari kontaminasi mikroorganisme. Cairan disinfektan yang terkontaminasi biasa ditandai dengan aroma yang berubah jadi kurang enak. Sip. Habis itu tinggal diaduk-aduk pakai mesin sampai tercampur rata. Cukup sebentar saja kok. Dan cairan disinfektannya sudah siap buat dikemas deh. Oh iya, sebelum dikemas, cairan disinfektan yang sudah jadi perlu dicek dulu kualitasnya. Pertama, uji berat jenis cairan disinfektan. Tujuannya biar nanti saat dikemas, larutan yang diisi ke dalam kemasan tetap sama dan pas. Lanjut, ada uji pH atau uji derajat keasaman menggunakan alat pH meter. Cairan disinfektan harus punya nilai pH 7 atau netral biar tidak menimbulkan reaksi merusak saat dipakai. Dan terakhir, uji kekentalan dengan cara diukur laju turunnya cairan sambil dihitung waktunya. Kekentalan yang pas bisa bikin semprotan disinfektan menyebar lebih merata. Sip deh, sekarang tinggal proses pengisiannya nih. Sebelum diisi, cairan disinfektan juga melewati proses penyaringan menggunakan kain saring berukuran 150 mikron. Biar nggak ada tuh benda asing yang ikut terbawa masuk. Dengan mesin pengisian otomatis ini, cairan disinfektan sebanyak 300 ml diisi ke dalam kemasan botol berbahan kaleng. Lalu ditutup bersama pipa selang untuk penyemprotannya. Yap, biar cairan disinfektan dalam botol bisa keluar saat ditekan, perlu ditambahkan gas bertekanan. Gas bertekanan bakal mendorong cairan disinfektan keluar dalam wujud aerosol. Artinya, larutan ikut terbawa bersama gas dan keluar berupa butiran-butiran air yang sangat kecil dan melayang di udara. Gas yang digunakan berjenis DME atau dimethyl ether. Gas DME dipilih karena tidak beracun, lebih bersih, dan rendah emisi dibanding gas LPG. Makanya gas ini aman dan biasa digunakan kok pada produk kecantikan seperti parfum maupun deodoran. Terakhir tinggal kasih penutup kaleng berbahan plastik untuk melindungi tombol semprot tertekan kalau tidak digunakan. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi 15.000 kaleng disinfektan spray loh. Wih, banyak banget kan? Nah, untuk membuktikan seberapa ampuh disinfektan membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, ataupun virus, Unyil bakal kasih lihat caranya nih. Disinfektan ini sangat direkomendasikan untuk penggunaan pada permukaan benda yang sering bersentuhan dengan kita, seperti perangkat gawai yang menemani kita setiap saat. Semprot dalam jarak sekitar 20 cm, lalu diamkan 10 detik. Setelah itu keringkan dengan kain atau tisu. Bisa juga buat kendaraan, semprot pada bagian yang sering disentuh seperti pegangan pintu, bagian kursi, lingkar kemudi, sampai panel-panel dan tombol-tombol yang ada.
Oh iya, karena bahan yang digunakan organik, jadi aman deh buat disemprot langsung ke badan kita, terutama setelah beraktivitas di luar ruang. Satu lagi, karena sifatnya aerosol yang menyebar di udara, disinfektan spray juga bisa dipakai untuk mensterilkan ruangan. Keren! Oh iya, Unyil juga pernah baca nih, buat bikin disinfektan juga ada aturan bakunya loh. Dosisnya harus tepat, kalau berlebih bisa mengiritasi kulit dan juga melemahkan selaput lendir mukosa pada saluran pernapasan. Pastikan membeli produk yang sudah terdaftar dan punya nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Poipe, ini paketnya udah dateng. Jangan masuk dulu, Nyeng. Tunggu ya. Kenapa sih Poipe? Bentar, Nyeng. Semprot dulu pakai beginian. Waduh, Nyeng kenapa disemprot gini sih, Pok? Ini biar aman dari virus, Nyeng. Virus dijamin pada mati dah, no. Loh, Poipe, Nyeng lagi disemprot apaan nih? Ini, Nyil, disinfektan. Empok kan udah bisa bikin diri. Belajar dari internet, no. Wah, hati-hati Po, nggak boleh sembarangan asal semprot disinfektan. Apalagi bahan yang dipakai itu dari campuran bahan kimia yang belum tentu aman kalau kena badan kita. Lah, beneran, Nyil? Iya, jadi disinfektan yang dibuat sendiri itu mendingan dipakai buat bersihin barang-barang yang bakal dan sering disentuh sama kita aja. Nggak perlu ke orang atau badan kita langsung, Po. Tapi, Pok, Apalagi sih, Nyeng? Kan udah ayah bayar kiriman paketnya. Nyeng udah keburu disemprot sampai basah kuyup begini, Pok. Maafin ayah ya, Nyeng. Tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang paling berperan sebagai media penularan infeksi loh. Makanya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan tenaga medis di seluruh dunia menyarankan kita untuk mencuci tangan setidaknya selama 30 detik dengan sabun karena lebih efektif membersihkan bakteri, kuman, termasuk virus. Nah, biar kegiatan cuci tangan lebih mudah dilakukan, ada nih alat cuci tangan portable yang gak perlu listrik sama sekali. Jadi gampang deh buat ditaruh di tempat-tempat umum. Let's go, Unyil ajak langsung ke tempat alat ini diciptakan. Ada di kawasan Puspitek, Kota Tangerang Selatan. Yuk, kita kemon. Loh, kok malah pada main komputer sih? Ini bukan pada main kok, tapi lagi membuat desain sebagai tahap awal dalam rekayasa pembuatan mobile hand washer di sini. Perhitungan mulai dari ukuran, pemilihan bahan rangka, dan komponen lainnya sudah direset dan disesuaikan sampai menjadi model seutuhnya seperti ini. Desain model yang dibuat dari komputer akan menjadi panduan layaknya cetak biru supaya hasil pengerjaan sebenarnya jauh lebih cepat dan akurat. Lanjut, kita lihat langsung cara bikin mobile hand washer-nya yuk. Mobile hand washer ini memakai rangka besi siku yang disambung menjadi satu menggunakan teknik las. Setelah rangka jadi, selanjutnya pasang komponen-komponen lain seperti pedal yang berada di bawah seperti ini. Cukup diinjak pakai kaki, pedal sebelah kiri untuk sabun dan pedal sebelah kanan untuk keran air. Nantinya pedal bakal menarik tali kawat yang tersambung dengan keran air dan dispenser sabun di atas. Jadi tangan kita nggak perlu lagi deh menyentuh langsung untuk membuka keran air dan dispenser sabunnya kan. Simple tapi keren. Ada juga nih tempat untuk menaruh tisu yang bisa digunakan untuk mengeringkan tangan. Air bekas cucian tangan akan ditampung di wastafel, kemudian dialirkan keluar melalui selang pembuangan. Yang paling penting dan gak boleh ketinggalan nih, ada tangki air berkapasitas 300 liter di bagian tengah sebagai sumber air bersih. Ya cukuplah untuk mencuci tangan sebanyak 500 kali. Selain bentuknya yang praktis, mobile hand washer ini juga dilengkapi roda biar gampang untuk dipindahkan ataupun digeser ke tempat lain. Yang paling kerennya lagi, desain mobile hand washer ini gak cuma dibikin satu sisi saja. Langsung ada 4 sisi dengan mekanisme pencucian tangan yang sama dan bisa dipakai bersamaan. Wah, jadi gak boros tempat dan cuci tangan bisa lebih cepat alias gak pakai antri panjang lagi deh.
Mobile hand washer ini sepenuhnya mekanikal loh. Jadi nggak pakai listrik sama sekali. Ini bertujuan biar alat cuci tangan portable ini bisa ditempatkan di mana saja, terutama fasilitas umum. Guna mencegah penyebaran wabah virus COVID-19, tempat cuci tangan juga harus dilengkapi dengan informasi petunjuk cuci tangan, serta informasi kesehatan lainnya seperti ini, biar kita semakin peduli akan perilaku hidup sehat dan bersih. Rekayasa mobile hand washer dari bagian pengkajian dan penerapan teknologi ini merupakan salah satu produk dalam rangka penanganan wabah virus COVID-19 di dalam negeri. Diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan desain portable hand washer yang efisien dan mudah dibuat oleh masyarakat. Ayo, siapa nih yang mau buat? Wow, akhirnya jadi juga, Nyil. Ini dia alat mesin cuci tangan otomatis buatan profesor yang paling canggih. Wih, Unyil coba ya, Prof. Wow, silahkan, Nyil. Wah, canggih banget nih, Prof. Wih. Serius banget sih. Ngemil dulu sini. Ayo. Nah, kebetulan Bul, cobain deh alat cuci tangan otomatis buatan profesor nih. Ngapain ribet-ribet cuci tangan. Nanti juga kotor lagi, Nyil. Coba dulu, Bul. Apalagi kalau mau makan, ada baiknya cuci tangan dulu sampai bersih. Mana? Kok nggak keluar airnya? Loh, Bul, jangan dirusak. Aduh. Wah, ampun. Tolong, Nyil. Tolong. Kita kemon. Teman-teman, meski mencuci tangan dengan sabun bikin bersih dan steril, tapi ketika terlalu sering dilakukan kayak sekarang, kulit tangan kita bisa jadi kering dan rusak loh. Makanya nih, kita juga harus pintar memilih sabunnya. Selain bisa meluruhkan bakteri dan virus dari tubuh, pilih juga sabun yang bisa melembabkan kulit. Kayak sabun yang dibuat dari tambahan bahan-bahan alami, seperti aneka daun yang kaya akan manfaat, hingga aneka jenis bunga. Wih, mantap! Untuk membuat sabun natural, buat base soap sebagai bahan dasarnya terlebih dahulu. Terbuat dari campuran minyak sayur, air gula, serta cairan pelembab. Minyak sayur dapat menghasilkan banyak busa, sehingga memiliki daya bersih yang tinggi. Tapi, minyak sayur saja bisa membuat kulit jadi kering. Makanya, ditambah juga nih dengan cairan pelembab biar seimbang. Sedangkan gula membantu agar sabun jadi transparan. Jika sudah tercampur, tuang dan cetak dalam wadah. Jangan lupa cek tingkat kasamaannya ya. Pastikan aman untuk tubuh. Kali ini kita akan buat sabun natural dengan varian daun sirih plus daun intaran. Daun intaran punya manfaat antibakteri, sementara daun sirih mampu mengangkat kotoran hingga mengobati rasa gatal. Cetak dan diamkan kembali hingga membeku. Selain kaya manfaat, bentuk sabun ini juga cantik, bikin makin semangat deh cuci tangannya. Wah, kalau pakai mesin ini jadi praktis banget deh nih. Tinggal dimasukin aja deh buah stroberi Unyil. Hup. Wah, itu dia si Unyil. Loh, ngapain buahnya dicemplungin gitu sih? Jangan-jangan dikasih yang aneh-aneh tuh. Sip deh, buahnya sudah Unyil rendam sama air ini. Dijamin buahnya jadi tetap segar dan awet deh. Oh, jadi gitu. Kalau gitu doang sih, Oga juga bisa. Emang si Unyil doang yang bisa. Gak cukup dari luar saja, melindungi diri dari infeksi virus juga perlu dilakukan dari dalam. Melalui asupan kaya vitamin dan nutrisi. Salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan. Untuk mendapatkan manfaat dari buah, kita harus mengkonsumsinya dalam keadaan segar. Tapi sayangnya buah kan gak bisa tahan lama. Tenang,
sekarang sudah ada alat yang bisa mengawetkan buah juga sayur dengan cara yang praktis. Dijamin bakal tahan lama dan jadi steril juga. Let's go, kita kemon! Alat untuk mengawetkan buah dan sayur ini merupakan hasil karya kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur. Alat ini bernama Maxzone, kependekan dari Integrated Machine Based on Ultrasonic Ozone and Edible Coating. Mesin ini dilengkapi beberapa komponen elektronik. Misalnya alat ozon generator ini yang berfungsi untuk menghasilkan ozon untuk membunuh bakteri. Penggunaan ozon sebagai zat aktif lebih aman daripada formalin. Mesin ini masih berupa perwarupa ya, jadi masih menggunakan barang-barang di sekitar. Seperti pengering rambut ini, fungsinya untuk mengeringkan lapisan keragen nantinya. Ya udah, langsung kita lihat aja yuk cara kerjanya. Pertama, buah dibersihkan dulu nih sama air di panci yang diberi gelombang ultrason dan ozon. Dengan frekuensi yang tepat, gelombang ultrason bisa bermanfaat sebagai pembunuh bakteri. Ditambah lagi dengan bantuan ozon yang dilarutkan ke dalam air. Pemberian zat ozon dapat membunuh mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan pada buah dan sayur, seperti bakteri dan jamur. Selain itu, pestisida yang menempel pada buah juga akan larut bersama air. Jadi, buah aman untuk dikonsumsi. Proses ini membutuhkan waktu 5 menit. Buah jadi lebih bersih, steril, dan lebih awet deh. Lanjut ke proses ultrason coating, yaitu pelapisan permukaan buah menggunakan karagen. Karagen merupakan senyawa yang didapat dari ekstrak rumput laut. Makanya setelah mengering, lapisan karagen yang bakal mengeras seperti agar-agar kayak gini. Pemberian lapisan ini bakal menutupi permukaan sehingga buah terlindungi dari proses kerusakan. Kalau nggak percaya, nih lihat hasil perbandingannya. Daging buah apel tanpa lapisan karagenan terlihat lebih kecoklatan kan? Artinya lapisan karagenan berhasil menghambat proses pembusukan akibat reaksi dari luar. Penggunaan karagen termasuk aman kok. Buah bisa langsung dimakan tanpa mengubah rasa dan tekstur buahnya. Nah, udah Oga ikutin caranya si Unyil biar buahnya makin awet. Kayak begitu doang sih. Gampang. Wah, jualan Pak Oga pada kemana tuh? Pasti sudah laku semua ya Pak? Belum kok. Tapi Pak Oga udah tahu nih caranya biar buah tetap segar terus. Wah, keren banget Pak. Memangnya gimana caranya Pak? Nih. Wah, waduh. Loh, kok direndam di air gitu sih Pak buahnya? Kan Pak Oga ngikutin caranya Den Unyil juga. Tuh, direndam buahnya pakai air, ya kan? Ya ampun Pak Oga. Kalau Unyil sih tadi pakai rendaman air yang sudah diberi ozon dan ultrason Pak. Jadi nggak cuma direndam air gitu aja. Waduh, salah dong Den. Meski kandungan protein, lemak, dan gizi baik lain dalam susu murni sangat bagus untuk tubuh, tapi mengkonsumsi susu segar langsung dari sapi yang diperah itu nggak disarankan loh. Susu bisa saja mengandung bakteri patogen yang berasal dari sapi itu sendiri. Bakteri kemudian bisa masuk ke saluran pencernaan dan mengakibatkan berbagai gangguan, seperti diare, kram perut, sampai muntah-muntah. Nah, makanya susu hasil perahan penting banget diolah dulu. Ada 2 metode populer untuk mengolah susu segar agar steril dan aman untuk diminum, yaitu pasteurisasi dan UHT. Unyil jelasin ya, biar nggak bingung. Metode pasteurisasi dan UHT atau ultra high temperature, keduanya dibuat memakai proses pemanasan. Proses pasteurisasi dilakukan dengan cara memanaskan susu pada suhu 70 derajat hingga 74 derajat Celcius selama 15 detik. Dengan suhu segitu, bakteri bakal mati tanpa merusak kandungan nutrisi pada susu. Susu pasteurisasi dapat disimpan selama kurun waktu 14 hari dalam suhu 5 sampai 7 derajat Celcius atau dalam lemari pendingin. Nah, kalau teknologi UHT atau ultra high temperature
Artinya susu dipanaskan dengan suhu sangat tinggi sampai 150 derajat Celcius selama 3 detik saja. Proses ini lebih modern dan hanya butuh waktu yang singkat. Jadi nutrisi alami susu tetap terjaga deh. Nah, selain dua metode populer ini, sekarang ada loh inovasi alat pensteril susu yang mengadopsi teknologi pasteurisasi, menggunakan aliran listrik yang lebih modern dan juga cepat. Let's go, ikutin Unyil ke tempat pembuatannya di Malang, Jawa Timur. Yuk, kita kemon! Susu listrik merupakan inovasi pengolahan susu. Dengan teknologi listrik, bisa bikin susu lebih sehat dan tahan lama. Hari ini Unyil mau ajak lihat cara buat alat susu listrik. Nah, pertama buat bagian kerangka untuk tempat penampung susunya. Bahan yang digunakan adalah stainless steel atau baja anti karat. Potong stainless steel untuk bagian dalam. Stainless steel yang digunakan ini food grade loh, artinya aman untuk makanan ataupun minuman. Selanjutnya las kerangka dengan sistem las argon. Hasil lasnya lebih rapi dan halus dibanding las biasa. Biar mengkilap, poles stainless steel secara bertahap. Langsung celing, celing. Bisa buat ngaca nih. Sekarang tinggal pasang komponen alat susu listriknya nih. Seperti pasang tabung, bagian bawah atau kompor, dan komponen lainnya. Sip, tinggal pasang komponen listriknya saja nih. Sekarang kita siapkan susu segarnya dulu yuk. Biar terjaga kebersihannya, peras susu menggunakan alat vakum otomatis seperti ini ya. Peternakan ini punya 140 ekor sapi. Dalam satu hari bisa menghasilkan 600 liter susu loh. Wah, mantap! Susu segarnya langsung kita masukkan ke dalam alat susu listrik ini. Satu tabung bisa menampung 100 liter susu. Ini nih kejut listriknya. Susu akan diberi kejut listrik lewat penghantar stainless steel ini selama 5 menit. Satu letupan listriknya bisa mencapai 50.000 volt. Prinsip kerjanya sederhana. Setiap letupan listrik akan membunuh bakteri dalam susu tanpa merusak kandungan protein pada susu. Dengan alat susu listrik ini, daya tahan susu jadi lebih lama 6 bulan dibandingkan susu biasa. Susu listrik bisa menjadi alternatif pengganti metode pasteurisasi nih, mantap! Dari susu listrik ini, kita bisa olah jadi keju mozzarella loh. Masukkan susu ke dalam mesin pembuat keju mozzarella. Praktis dan mudah banget ya. Jadi deh, keju mozzarella buatan sendiri. Sudah pasti bersih dan sehat. Banyak makanan yang bisa kita olah dari susu. Tambah spesial karena susunya susu listrik. Yuk, kita kemon! Meski nggak mudah, mau nggak mau, kita harus mulai membiasakan diri untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Istilahnya sih, new normal. Dan Unyil berharap nih, semoga kebiasaan kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat nggak ikut berhenti saat pandemi berakhir nanti. Biar nggak ada lagi deh tuh wabah-wabah virus merugikan yang kembali muncul. Semoga kita semua sehat selalu. Dadah!